Indah itu tuh seperti apa sih, Dok? Kalau menurut ilmu dan artnya dentistry itu, kalau indah satu harus sehat dulu. Jadi gigi itu tidak sakit. Dan yang kedua, proporsionalnya. Jadi bentuknya, susunan giginya tidak maju mundur. Terus warnanya juga tidak kusam. Kemudian yang ketiga, sehat itu juga berarti giginya bisa berfungsi dengan baik. Kalau buat pajangan doang, nggak bisa buat ngunyah. Iya, betul. Nah, bagus ya, Dok ya. Kemudian perawatan-perawatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mempercantik dan memperindah si gigi tadi? Oke, kalau untuk sehat cukup dengan sederhana ya, menyikat gigi 2 kali sehari minimal, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Bukannya pas bangun tidur langsung kayak lagunya bangun tidur keterus tidak. Enggak ya, Dok? Sesudah sarapan? Sesudah sarapan. Kan bukannya kalau pas bangun tidur mulutnya bau gitu, napas naga katanya, gitu. Ini harus gosok gigi cepet-cepet, Dok? Tidak, yang lebih bagus itu sesudah sarapan. Tapi kalau mau bangun tidur kemudian sarapan juga boleh ya? Boleh. Setelah sarapan? Sesudah sarapan, terus malamnya sebelum tidur. Nah, sudah makan siang nggak perlu? Perlu, itu minimal 2 kali sehari, minimalnya. Iya. Kalau mau lebih sesudah makan siang juga lebih bagus. Kemudian cara mensikat gigi yang baik dan benar seperti apa, Dok? Menyikat giginya itu dengan diputar, jadi dari arah gusi ke gigi. Semua permukaan gigi harus tersikat. Kan sekarang ada tuh sikat gigi yang bisa muter sendiri tuh, Dok. Iya. Nah, itu gimana? Boleh juga, yang penting cara menyikat giginya juga jangan terlalu ditekan. Tapi lebih baik nggak dibandingkan yang biasa? Atau kan ada sikat gigi yang katanya lebih halus atau lebih bengkok menyesuaikan dengan mulut. Yang penting bulu sikatnya itu tidak keras, lembut. Harus cari yang lembut ya? Iya, yang lembut. Kalau untuk anak-anak, apakah ada tips khusus mencari pasta gigi atau sikat gigi harus seperti apa? Sikat giginya tentu saja yang kecil dan pasta giginya itu khusus untuk anak-anak ada. Kenapa sih, Dok? Bedanya apa pasta gigi anak dan dewasa? Anak-anak kan kalau tertelan itu tidak apa-apa, jadi beda dengan dewasa. Ada kandungan tertentu yang nggak boleh untuk anak. Harusnya sikat gigi itu berapa lama sesudah makan? Biasanya ditunggulah setengah jam sesudah makan baru sikat gigi. Kenapa, Dok? Harus tunggu? Maksudnya kenapa nggak boleh langsung? Untuk supaya penyesuaian pH di dalam mulut. Kemudian perawatan-perawatan lain lagi selain sikat gigi, kemudian apa lagi, Dok? Agar gigi tetap indah dan sehat. Jangan lupa juga melakukan regular check up 6 bulan sekali ke dokter gigi, walaupun gigi itu tidak sakit. Gitu. Biasanya dilakukan apa saja di dokter gigi? Regular check up biasa kita lakukan pengecekan, kemudian scaling, terus cleaning, dan lebih bagus lagi 2 tahun sekali dilakukan ronsen foto panoramik. Untuk mendeteksi karies-karies yang tidak nampak. Kemudian yang kedua, kalau untuk giginya mau tampil lebih cantik lagi, ya whitening. Oke, nanti kita akan bicara setelah break yang satu ini ya, Dok ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, we'll be back after this. Pemirsa masih bersama kami di Oclinic dan Worry Be Healthy dengan tema hari ini mengenai kosmetik dentistry bersama Dr. Siana Roseno. Nah, dokter, kalau tergolong perawatan kosmetika gigi itu apa aja, Dok? Jadi yang untuk mempercantik secara kosmetik, ternyata bukan muka aja, Dok, ya, gigi juga bisa dipercantik secara kosmetik. Perawatannya apa aja sih, Dok? Yang pertama tadi whitening, yang membuat warna gigi jadi lebih cerah alami. Kemudian untuk problem susunan gigi, kita bisa melakukan perawatan ortodonti, meratakan gigi. Behel ya, Dok, ya? Behel, kawat gigi, betul. Gigi, Kemudian untuk jika ada bentuk gigi yang tidak baik, kita bisa perbaiki dengan yang namanya veneer, seperti ini. Apa tuh, Dok? Veneer, jadi bagian email giginya diambil, kemudian dicetak dan dibuatkan jadi lapisan. Kayak sarung ya? Kayak sarung. Bedanya kalau crown, nah kalau crown sekelilingnya. Jadi termasuk sama bawahnya gigi juga ya, Dok? Iya. Nah, kemudian ini crown kalau seperti ini. Nah, kalau untuk pemutihan gigi, whitening itu kan tidak permanen sifatnya, dia bisa berubah. Kalau ini bisa juga dilakukan dengan veneer namanya. Jadi kalau veneer itu permanen, Dok? Permanen. Permanen. Iya.
Ya. Jadi ini bisa untuk memperbaiki warna gigi. Ya, kenapa sih dok warna gigi orang itu ada yang bermacam-macam? Misalnya kadang-kadang ada yang keabu-abuan, atau ada yang kekuningan, apakah mungkin karena makanannya, atau misalnya orang suka ngerokok dok? Iya. Jadi, atau ada misalkan obat-obatan, karena apa aja sih dok? Itu ada dua faktor. Yang pertama faktor dari luar atau kita sebut faktor ekstrinsik. Nah itu seperti yang tadi Dr. Sonia katakan, kebiasaan buruk, merokok dan minum kopi terlalu banyak, teh. Kemudian yang kedua faktor intrinsik dari dalam. Itu faktor genetik. Jadi misalnya kalau ras mongoloid biasanya warna giginya lebih kuning daripada ras kaukasoid. Jadi orang Asia giginya pasti lebih kuning dari orang Eropa, contohnya begitu. Gitu. Kemudian yang kedua, konsumsi obat-obatan seperti antibiotik tetrasiklin. Kemudian yang ketiga, adanya penyakit-penyakit hematologi. Kemudian yang keempat, bisa juga gigi itu mengalami trauma sehingga pulpanya nekrose, mati, dan giginya berubah warna menjadi kusam gelap. Wah, Iya. dari semua penyebab itu apakah semuanya bisa dicerahkan atau diputihkan dengan perawatan di dokter gigi? Bisa, tergantung kasusnya. Ya. Kalau untuk tetrasiklin yang case-nya berat, mungkin itu butuh waktu lebih lama. Dan biasanya apa sih yang perlu kita lakukan dan kita persiapkan kalau kita mau memutihkan gigi nih dok, di dokter gigi? Yang pasti harus datang dulu ke dokter gigi, kita diagnosa dulu penyebabnya apa. Ya. Jadi bisa ditentukan metode perawatannya yang tepat. Metode perawatan whitening itu ada tiga. Yang pertama in office dilakukan di klinik oleh dokter gigi langsung, dan yang kedua dilakukan di rumah oleh si pasien sendiri, tapi di bawah pengawasan dokter gigi. Kemudian yang ketiga kombinasi keduanya. Jadi setelah dilakukan di klinik, dilanjutkan lagi di rumah. Ya, sebenarnya dilakukan di dokter gigi apa aja sih dok untuk memutihkan gigi? Jadi kita datang, kemudian diapain dok? Datang, kita periksa Ya. secara klinis giginya, apakah ada yang berlubang, ataukah ada resesi gingiva, apakah ada karang gigi. Kemudian dilakukan ronsen foto. Kemudian dibersihkan dulu semuanya ya? Dibersihkan dulu semua. Oh, nggak bisa langsung diputihin ya? Tergantung, kalau giginya sudah siap, pasti bisa langsung diputihkan. Oh, kalau masih ada masalah tadi harus diatasi dulu ya dok ya? Diatasi dulu masalahnya. Kalau berlobang itu harus tempel dulu. Iya, betul. Kemudian misalnya sudah diatasi semua masalahnya, diapain dok? Cara memutihkannya mulainya gimana? Cara memutihkannya, kalau yang dilakukan di klinik, itu biasanya pertama kan tadi kita bersihkan dulu, di scaling giginya. Nah, kalau karang giginya tidak terlalu banyak, kita langsung whitening. Kalau tidak, kita tundangan. Nah, kemudian yang kedua, kita cetak untuk membuat wadah seperti ini. Bikin cetakan dulu ya dok? Iya, dibuat cetak untuk dibuat wadah plastik seperti ini. Ini dinamakan tray. Cetakan gitu ya? Nah, setelah itu pasien disiapkan. Kalau untuk in office ya, gusinya dilindungi, lidah semua dilindungi, diaplikasi obat whitening, kemudian biasanya disinar. Itu berbahaya nggak sih dok? Ada efek sampingnya nggak? Sampai saat ini penelitian dan studi tidak terbukti obat whitening yang dilakukan dokter gigi tidak berbahaya. Aman. Iya, benar-benar betul. aman ya. Kemudian mengandung apa aja sih dok? Biasanya zat-zatnya gitu? Yang dipakai oleh dokter gigi adalah kandungannya hidrogen peroxide dan carbamide peroxide. Dan hidrogen peroxide sendiri kan itu diproduksi oleh tubuh kita sendiri sebenarnya, tapi dalam jumlah kandungan tertentu yang dimana digunakan untuk fagositosis biasanya. Untuk memakan sel-sel yang tidak baik. Iya, seperti neutrofil, monosit gitu. Oke. Nah, kemudian setelah itu orangnya bisa pulang ke rumah ya? Nggak boleh, harus pakai sesuatu nggak dok di rumah? Iya, tentu saja nanti kita berikan obat-obatan untuk merilis rasa linu misalnya. Kalau ada rasa linu. Iya. Tapi apakah semuanya pasti ada rasa linu? Kadang-kadang. Itu individual. Oke. Ya, kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah break ya dok ya. Oke. Pemirsa, kalian kembali lagi itu ya selain satu ini. Pemirsa, masih bersama kami di Clinic Don't Worry Be Healthy dengan tema mengenai kosmetik dentistry bersama Dr. Gigi Shyana Roseno. Nah dok, tadi kita udah bincang-bincang mengenai pemutihan gigi ya dok ya. Di sini ada, ini apa sih dok? Degree ya? Atau tingkatan warna-warna gigi? Iya, betul. Ini boleh diterangkan sedikit dok? Ini emang kalau yang, ini ada yang kuning banget gitu. Iya, jadi sebelum dilakukan perawatan whitening, itu kita mencocokkan warna gigi pasien dulu.
Nah, setelah itu kita lakukan foto. Ya. Nah, sesudah whitening kita cocokkan lagi dan dilakukan foto lagi. Oh, biasanya sekali whitening itu degree-nya bisa turun berapa banyak, Dok? Relatif. Ya. Perawatan apa, metode apa yang diambil? Jika dilakukan in office whitening, yang dilakukan di klinik itu bisa kemajuannya 8 grade lebih putih. Oh, jadi misalnya dari yang ujung bisa sampai 8 turun ke bawah ya? Iya, betul. Oh, begitu. Emang kalau yang dibawa di rumah aja berapa banyak? Kalau yang dibawa di rumah bisa juga 8 grade, cuman hasilnya nggak dalam 1 jam atau 1,5 jam. Oh, kalau di bisa kantor 2 dokter minggu. gigi 1 jam 1,5 jam udah bisa turun 8 grade gitu betul, ya? betul. Warnanya. Kalau di rumah berapa lama? Kalau di rumah biasanya 4 grade itu 1 minggu. Oh, 1 minggu. Caranya tiap malam kita pakai tray itu dikasih obat, terus dimasukin ke gigi. Betul. Selama tidur kita pakai terus, Dok? Pakai, iya betul. Tapi kalau pagi sampai malam nggak usah ya? Ada juga obat yang dipakai di siang hari. Jadi tergantung aktivitas kita. Kalau kita bisanya malam, kita gunakan yang malam. Kalau bisa siang, kita gunakan siang. Kalau siang obatnya taruh di tray juga? Di tray juga sama. Oh, tapi nggak boleh ketemu orang ya, Dok? Kalau nggak itu biasanya nggak bisa ngomong ya, Dok, kalau pakai tray? Bisa. Ya? Oh, gitu. Kemudian adakah syarat-syarat usia tertentu untuk seseorang melakukan pemutihan gigi? Misalnya sampai tahun usia berapa dia udah nggak boleh? Tidak ada syarat usia. Tapi yang penting gigi tetapnya sudah tumbuh semua. Jadi biasanya kira-kira umur 12-14 tahun. Nah, jika 12-14 tahun itu kita harus betul-betul teliti pada ronsen fotonya, apakah kamar pulpanya itu masih besar. Terus apex giginya sudah tertutup sempurna belum. Kalau itu belum, lebih baik kita tunda dulu whiteningnya. Jadi kamar pulpa itu yang ini. Kalau biasanya pada anak-anak 12-14 tahun ini masih besar dan ujung apex giginya ini belum menutup sempurna. Jadi nggak boleh dulu ya, Dok? Iya, ditangguhkan, bukan tidak boleh. Iya. Dan biasanya kayak saya, Dok, saya dulu pernah nih pemutihan gigi ya. Tapi kok tiba-tiba jadi kuning lagi gitu, kayaknya cepat gitu. Iya. Apakah mesti diulang-ulang? Misalnya mesti diulang berapa bulan sekali mesti diulang ya, Dok? Nah, tergantung kebiasaan kita. Kalau kita hidupnya normal, kopi hanya 2 kali sehari, teh 2 kali sehari. Kopi, padahal itu biasanya bertahan 2-3 tahun. Begitu. Nah, untuk whitening memang tidak bertahan selamanya stay warnanya seperti itu. Jadi kita harus telaten melakukan maintenance dan touch up. Sekarang kan ada juga pasta gigi yang mengandung pemutih gitu untuk memutihkan gigi katanya, Dok. Apakah itu bisa juga, Dok? Yang lebih baik yang pasta gigi yang dianjurkan oleh dokter gigi. Jadi memang dikasih sama dokter giginya? Iya, betul. Jadi bahannya aman, tidak abrasif. Iya. Emang bisa abrasif, Dok, kalau yang berbahaya? Bisa. Oh, abrasif maksudnya apa sih, Dok? Bisa emailnya mudah pecah karena kandungan asamnya tinggi. Kalau mudah pecah jadi nanti giginya bisa nggak bagus ya? Iya, betul. Oke. Kemudian kalau ada juga sekarang yang dijual di supermarket ya, mungkin di luar negeri, mungkin di sini juga udah ada yang jadi memang untuk memutihkan. Jadi dia udah ada tray-nya, Dok. Jadi tray-nya tuh bukan cetakan, jadi udah umum. Kemudian juga ada bahan-bahan untuk memutihkan. Nah, itu tapi kurang bagus ya, Dok ya? Bahannya itu tidak dijamin keamanannya. Karena bahan yang biasa dijual di pasaran, kandungan asamnya sangat tinggi. Sehingga dapat merusak email gigi. Nah, bahan yang dipakai oleh dokter gigi adalah bahan yang direkomendasikan oleh American Dental Association. Oke, kemudian maintenance atau gimana sih cara mempertahankan misalnya udah sekali dirawat pemutihan gigi biar tetap kinclong terus gitu. Apakah ada perawatannya di rumah, Dok? Ya, seperti yang pertama tadi kebiasaan kan. Kemudian jika kita merasakan sudah udah mulai kuning nih, lakukan touch up, kita bisa datang ke dokter gigi, tanyakan. Biasanya dianjurkan yang supervised home dental whitening. Jadi seperti ini. Nah, nanti dokter akan memberikan obat whiteningnya yang cocok, yang kadar seberapa persen gitu. Untuk di rumah? Untuk di rumah. Dipakai berapa lama biasanya, Dok? Biasanya seminggu. 3 hari tuh sudah kembali seperti semula. 3 hari mesti 24 jam atau malam aja? Malam aja. Oh, malam aja. Ini relatif ya 3 hari. Kalau saya biasanya 3 hari. Cukup gitu. Cukup. Karena aku biasanya melakukannya
4 bulan saya sudah lakukan whitening kembali gitu. Oh gitu. Whitening yang di dokter gigi tadi ya, yang 1 Iya. jam atau 1,5 jam. Iya. Kalau dibawa pulang ke rumah itu berapa lama sih dok? Seminggu atau lebih? 1 minggu bisa, 2 minggu bisa, tergantung keadaan giginya. Oh gitu. Iya. Oke. Kalau gitu kita akan break dulu nih dok. Sebelum nanti Oke. bincang-bincang lagi tentang bagaimana sih caranya mempertahankan gigi ya agar tetap Oke. sehat dan indah. Pemirsa jangan mana-mana. Kami akan kembali lagi di setengah 1 ini. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Oklinik Januari BLT dengan tema hari ini mengenai kosmetik dentistry bersama dokter gigi Siana Roseno. Nah, dokter Siana, biasanya kan di awam ada yang bilang bahwa wah memutihkan gigi bisa katanya mengikis email gitu Iya. dok. Memang proses kimianya seperti apa sih dok kalau pemutihan gigi di dokter gigi? Pemutihan gigi, bahan yang kita pakai di dokter gigi biasanya kan hidrogen peroxide atau carbon peroxide. Nah, itu mengandung oksigen aktif. Oksigen aktif itu dia bisa memecahkan molekul yang ada di molekul pembentuk ikatan gigi yang merupakan ikatan karbon. Nah, saat oksigen aktif itu memecahkan ikatan karbon, itu terlihat warna gigi lebih cerah. Kemudian yang kedua adalah proses oksidasi. Nah, itu menyebabkan dehidrasi. Disitulah proses kimia itu yang menyebabkan gigi itu linu. Tapi linunya itu bisa ditolerir dan bisa diwaspadai. Nah, itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Rasa linu itu sebenarnya individual. Jadi tidak setiap orang terpapar rasa linu. Tergantung pada anatomi giginya. Faktor anatomi gigi ini penting. Karena itu sebelum dilakukan whitening, diperiksa dulu oleh dokter gigi, dilakukan ronsen foto. Nah, apakah perlu minum obat-obat tertentu untuk mengatasi rasa sakit? Pada whitening tidak ada rasa sakit, hanya linu sebentar. Maksimal itu 6 jam setelah proses whitening linunya. Sudah hilang ya dok? Sudah hilang. Ya. Itu linunya itu terjadi karena ada pergerakan cairan di tubuli dentin saat terjadi oksidasi itu. Oh gitu. Jadi tubuli dentin itu di sini kan, nah, ini kandungannya air. Jadi waktu saat terjadi pergerakan ion-ion, nah di sini cairan bergerak merangsang saraf sehingga ngilu. Oke. Ya. Dan kalau dilakukan oleh dokter gigi itu bisa diantisipasi linunya dan bisa diwaspadai. Jadi diberikan proteksi yang